Assalamualaikum. Welcome to Bambi Live bersama dengan saya Tika. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat semua ya. Karena di tengah pandemi kayak gini, kalian harus bener-bener jaga kesehatan dan tetap patuh dengan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Oke, saya tulis judulnya dulu di komen sini ya. Nah, alhamdulillah malam ini kita akan live lagi bareng brand ambasadornya Bambi yang baru aja ulang tahun. Ulang tahun keberapa? Katanya sih ulang tahun yang ke-17. Nanti kita tanya lagi ya sama dia ulang tahun yang keberapa. Nah, siapa lagi kalau bukan Zaskia Diameka. Nah, Zaskia ini kan sudah punya 5 anak dengan 3 laki-laki 2 perempuan. Nah, kita mau tanya nih sesuai topik kita malam ini. Topiknya adalah pengalaman Bia, gimana Bia itu sudah sunatin Brekata dan Batskama sejak bayi. Dan kenapa Baikaba kok belum sunat sampai sekarang? Nah, nanti kita akan langsung tanya sama Zaskia. Kita langsung tanya-tanya apa aja tentang seputar sunat sejak bayi. Oke, kalian langsung bisa tanya aja ya. Oke, kita langsung join sama Bia. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bia, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Bia mau ngucapin dulu selamat ulang tahun yang ke-17 ya. Iya, emang terhenti di sana kok, emang betul. Gak kelihatan kok kalau punya 5 anak ya. Masya Allah, alhamdulillah, makasih banyak ucapannya, makasih banyak doanya. Semoga alhamdulillah udah 3-3. Udah 3-3 ya. Gak nyangka waktu. Gimana, apa kabar semua? Tadi teman-teman juga udah ada yang komentar di story aku, pada excited, pada nungguin. Karena pembahasannya emang seru banget sih Mbak. Kali ini kamu ngajak kita ngobrolin soal sunat. Iya, karena aku ngelihat dari ceritanya Bia itu sunat sejak bayi. Dan yang sunat itu dari 3 anaknya Bia cuman 2 ya, yang baru sunat sejak bayi ya. 2, baru si Bre sama Kama. Kama ya. Nah, ini makanya pengen tanya nih, kenapa Bia memilih sunat sejak bayi? Karena aku kan juga punya anak cowok tuh. Nah, anak cowokku ini juga belum sunat gitu. Makanya aku pengen tanya-tanya sekalian sama Bia. Oke, jadi pertama ketika aku punya anak-anak perempuan, kan aku sahabatan sama Shiren. Shiren itu pas dia lahir Adam lagi bayi, tiba-tiba ada satu malam Adam rewel luar biasa dan pokoknya kata Shiren, dia sampai bawa ke rumah sakit, ternyata masalahnya masalahnya ISK, masalahnya ada di burungnya si Adam itu kan. Sehingga si Adam itu harus sunat infeksi saluran kemih kalau nggak salah. Saluran kemih. Gitu. Jadi anak laki-laki itu punya potensi untuk masalah ISK itu jauh lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Karena anak laki-laki gini, bentuk burungnya kan seperti ini. Kulup itu harus diturunin begini untuk dibersihkan. Kalau ini nggak diturunkan, ini bisa mampet semuanya di sini. Jadi ketika Shiren si Adam mengalami ISK itu, terus dia juga mampet gitu kan, akhirnya harus disunat ketika 2 bulan kalau nggak salah. Ketika kejadian Adam, aku flashback ke kejadian keponakanku, anaknya Katasha, Kif. Kif itu ada satu hari lagi santai, lagi main sama kita, tiba-tiba dia wah sakit, tak histeris gitu kan. Kenapa nih? Sakit, duduku sakit gitu kan. Terus pas kita lihat, jadi kayak dudunya gitu di sini gede, tapi keluarnya tetesan loh. Jadi kebayang nggak? Kebelet pipis, tapi mampet keluarnya cuma tetesan, nggak bisa keluar banyak. Itu kan sakitnya luar biasa kan? Iya, orang terus gede aja sakit tuh. Sakit banget pasti. Terus dia demam tinggi, akhirnya dibawa ke RSCM, taunya harus disunat. Gitu. Jadi terus akhirnya dari RSCM pindah ke rumah sakit khusus urologi. Akhirnya Kif itu sunat usia 2,5 tahun. Setelah kejadian si Kif, aku belum tahu bahwa kalau punya anak laki-laki sunatin aja dari bayi, masih belum paham sampai sesuai dengan pengalaman aku, dengan langsung sunat gitu kan kata Shiren. Udah akhirnya pas aku hamil si Kaba, pas lahir Kaba mau sunat nih, tapi ragu. Padahal adanya Mas Hanung itu sudah 11 tahun tinggal di Madinah, di Saudi. Jadi ada Mas Hanung tuh ada yang tinggal di Saudi, anaknya ada 6, 3 laki-laki. Dia cerita, dia
Mas, kalau di Saudi ini anak laki-laki bayi ketika keluar dari rumah sakit semua udah dalam keadaan disunat. Oh, Terus di Arab sana ya? di Arab semua anak laki-laki itu udah standarnya, mereka keluar rumah sakit itu udah disunat. Akhirnya aku jadi berpikir, kok kalau di Indonesia sunat itu setelah anak-anak udah gede ya? Iya, Anak iya udah biasanya. gede, anak udah SD baru disunat. Akhirnya aku mikir, ini budaya berarti jangan-jangan di Indonesia. Akhirnya aku cari tahu nih, aku cari tahu ke apa namanya ke dokter-dokter anak gitu kan. Aku cari ke orang-orang lain juga yang lebih berpengalaman. Ternyata emang benar sunat dalam usia besar di Indonesia itu adalah budaya. Terus apa namanya kalau di Arab itu anak dari bayi dan sunat dari bayi itu justru sangat amat teramat menguntungkan. Nah tapi pas Ka'bah karena ada Ka'bah karena belum terbiasa ya kan kita sunat dari bayi kan aku masih takut-takut jadinya. Jadi aku pas dia nih maju mundur berdua Mas Anung sunat nggak ya gitu kan. Kamu jangan nih sayang dikerubutin nih anak-anak. Sunat nggak ya? Jadi aku ragu. Sampai akhirnya pas 6 bulan Ka'bah aku udah mantep bahwa oh udah 6 bulan ya udah deh kita sunat aja. Taunya dokter bilang, "Oh Beata juga mau muncul tante." Oh iya. Nah, Halo. oke. Nah, akhirnya pas Ka'bah karena aku galau, aku baru mantepin hati pas dia usia 6 bulan. Ternyata dokter bilang kalau usianya udah di atas 3 bulan atau 4 bulan, lebih baik sunatnya nanti nunggu gede aja karena kaki bayi itu udah goyang-goyang. Tapi kalau di bawah 3 bulan sangat mudah. Karena kan banyak kan dia cuma terlentang bayinya kan, Cuman kakinya ya, belum masih banyak diem gerak. aja ya. Masih diem aja. Jadi ya kalau udah lebih dari 4 bulan ya udah mendingan nunggu gede sekalian gitu. Dan Oh, jadi ketika di batasnya cuma 3 bulan ya? 3 bulan pertama lebih mudah. Ketika dia aku menyesal, aku minta maaf ya kamu belum sunat ya nak. Nah, dan pas Ka'bah ternyata dia fimosis. Apa sih fimosis itu? Penyempitan kulup. Jadi burungnya gini, ini kulup. Ketika aku mundurin gini, kepala burungnya nggak bisa kelihatan karena sempit. Dia fimosis. Jadi dia sempat kena ISK. Aku bolak-balik ke ada kali ke-5 atau ke-6 dokter urologi di Jakarta, ke dokter Umur bedah berapa anak dia? untuk Ka'bah umur 1,5 tahun. 1,5 Makanya tahun. itu jadi penyesalan terbesar aku kenapa sih gue nggak sunatin dia gitu kan karena ternyata bener aja yang ditakutin aku yang sesuai dengan pengalaman Shiren dan Katasha 1,5 tahun dia kena ISK dia ternyata burungnya itu fimosis terus mau dioperasi pilihannya adalah bius total padahal baru 1,5 tahun aku nggak sanggup dong anakku bius total Iya, umur iya. 1,5 tahun kan takut kan cuma urusan Iya. sunat. Iya, jadi akhirnya ngobatin dia dan Ka'bah akhirnya 1,5 tahun tuh udah copot popok sekali pakai. Kelebihannya jadi itu jadi cepet lepas popok sekali pakai. Cuman dari situ aku berjanji berikrar sama diri sendiri kalau aku punya anak laki-laki lagi wajib sunat Benar. setelah lahir. Oke. Kalau apa? Berkata sunatnya setelah berapa hari setelah lahir? Nah, kalau berkata aku sunat 3 hari habis lahiran. 3 hari habis 3 hari. lahiran, aku mesti cerita. Itu pengalaman sunat yang wow, luar biasa. Enak banget, Gimana mudah ya? banget. Jadi kadang kita berpikir, kira bayi disunat, kesian banget ya. Iya, nggak Enggak, tega. justru nggak tega kan? Justru lebih nggak tega nyunatin anak tuh udah gede. Pertama, ketika bayi, dia less trauma. Kamu ingat gak pas bayi pernah sakit apa, pernah jatuh, pernah kejedot, Iya, pernah iya. apa? Kita nggak inget semua. Iya, Nggak ada iya. trauma sama sekali. Yang kedua, bayi itu semuanya pembentukan tubuhnya, sel-sel tubuhnya itu lagi cepat. Kita lihat aja pembentukan bayi. Bayi itu kepala dari lembek, tiba-tiba menjadi keras cuma dalam waktu 1 bulan, dan banyak sekali pembentukan organ tubuh lainnya. Jadi recovery-nya jauh lebih cepat. Pas mereka tadi sunat, keluar dari ruang operasi, dia cuma bius lokal ya Mbak. Keluar dari ruang operasi, habis di bius lokal, dalam keadaan tidur nyenyak, dan bisa pakai popok sekali pakai. Terus aku gini, dok, ini anak gue bakal rewel nggak nih ntar malam? Ya udah dia siapin paracetamol aja, tapi kasih kalau emang kayak anget atau enggak kayak anak rewel. Tapi dokterku bilang, ya kalau gue sih, kebetulan temen dia dokternya, mendingan kasih aja. Jadi sebelum dia rewel, udah kita kasih duluan. Ya udah aku kasih aja paracetamol kan. Semalaman nyenyak aja, tidak ada tanda-tanda seperti abis disunat. Terus bersihinnya gampang, tinggal kita siram pakai NaCl. Terus ada salep dari dokternya, 1,5 hari kering. Bener-bener kering. Aduh, jadi nyesel aku ya. Nyesel, jadi iya kan gimana sih, baik selama 2 hari aku tidurin terlentang dan dia pun nggak masalah karena dia belum bisa kanan kiri gitu kan, Iya. nggak rewel sama sekali. Terus apa namanya tetap bisa pakai popok sekali pakai, jadi kita nggak repot ganti-ganti spray kan. 1,5 hari kering. Aku bahkan kayak oh iya kemarin habis sunat udah lupa karena bener-bener udah kering. Secepat itu. Secepat itu. Secepat Oke. itu.
Kalau Batskama berapa hari? Batskama karena kemarin aku di Jogja ini belum banyak dokter bedah anak yang terbiasa menyunatkan anak itu dari usia bayi. Karena emang banyak di ada iparku juga di sini pada mau sunatin anaknya karena kakak iparnya kan di Madinah, jadi kita udah mindsetnya anak bayi laki-laki disunat. Nah pas dia di Jogja nyari nggak mudah tuh nyarinya. Akhirnya karena di Jogja susah, aku udah nanya-nanya pada bilang, kenapa sih Mbak? Nggak kasihan apa dokternya ngomong begitu. Jadi kan karena dokternya nggak yakin, aku juga jadi takut gitu kan. Akhirnya kemarin aku balik ke Jakarta, si Kama itu sunat 8 hari, 2 minggu lahiran. Oke. Dua minggu lahiran. Karena dia kan dari Jakarta, dari Jogja harus ke Jakarta dulu ya. Benar, dari Jogja aku harus ke Jakarta dan pas di Jakarta disunat kebetulan Bre sama Kama beda tipe burungnya. Jadi burungnya si Kama ini phimosis kayak Kaba. Jadi sempit. Nah, dokternya abis nyunatin dia bilang, ya agak siap-siap ya, ini akan beda sama si Bre dulu. Kalau Bre nggak phimosis, jadi ini gampang. Cuman si Kama kemarin udah ada pelengketan, udah phimosis. Jadi dia bilang, ini akan lebih lama keringnya, itu pertama. Dan yang kedua akan lebih benyek, jadi lebih basah gitu kan, bekas sunatnya. Dan bener aja kalau Kama 2 hari, ya tapi selama-lamanya 2 hari. 2 hari udah kering dan 2 hari dan emang agak terlihat lebih basah bekas sunatnya dibanding si Bre. Tapi ya 2 hari. Berarti Mbak Skama itu ada kemungkinan nanti kalau mamanya nggak disunat sejak bayi, berarti ada kemungkinan untuk ISK itu juga ya? Benar, sangat memungkinkan ISK, bahkan ISK-nya mungkin dalam usia dia di bawah 1 tahun. Karena kemarin pas dokternya nyunat itu udah ada pelengketan, phimosisnya. Jadi dia bilang ya lamaan dikit ini udah mampet nih ya pasti gitu. Oke, gitu ya. Nah, dia pernah dikasih tahu nggak? Karena berarti kan kabar kan juga ada riwayat untuk ISK gitu ya. Terus ternyata Kama juga ada pelekatan. Itu kayak nurun gitu nggak? Kalau mamanya aku punya anak cowok 1. Oh enggak, kalau enggak, bukan turunan dari bapaknya atau apa itu enggak ada pengaruh sama sekali karena emang tiap bentuk tubuh tiap anak itu berbeda. Ini pada minta disapa, komennya nggak dijawab. Halo semua, Ya. Assalamualaikum. Ini aku ngejelasin dulu buat teman-teman yang mau nanya, tulis aja di kolom komen. Nanti kita insya Allah kita akan jawab-jawabin ya Mbak ya. Jawab. Iya, siap. Gitu. Ya. Tadi ada yang tanya nih, dia kan tadi kan sunatnya itu kan di dokter bedah. Nah, tadi ada yang tanya, kalau di dokter biasa bisa nggak? Di dokter nggak bisa dong, harus dokter bedah. Bisa, dan ya? Kalau bisa dapat dokter bedah anak itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik kalau dokter bedah anak karena dia udah terbiasa menangani anak. Tapi kalau dokter bedah umum, kita harus minta rujukan ke dokter anak dulu, baru ke dokter bedah umum. Tapi di Jakarta, di rumah sakit anak-anak aku biasa kontrol, itu semua dokter sudah pro sunat dari bayi. Jadi udah nggak heran. Ya? Tapi bisa diinfo nggak? Di Kemang Medical Care. Iya, di KMC itu. Terus kalau nanya harga sekitar berapa, emang mahal sih. Waktu Kaba, karena kita pakai dokter spesialis ya. Waktu Kaba itu 2018 sekitar 4 juta. Kemarin Kaba 6 juta. Mahal. Mahal, tapi ya sudah lah ya. Yang penting aku tidak akan bertemu dengan drama. Karena berobatnya Kaba ketika ISK itu ya sama, segitu-gitu juga gitu. Udah anak sakit, keluar uang segitu, waktunya lebih lama, lebih baik pas bayi aja. Gitu. Terus tadi ada yang nanya kenapa dokter bedah di sini ada yang nggak yakin. Nih ada Sri Sanuduri, dokternya kenapa bisa nggak yakin? Karena di Indonesia itu ada budaya yang namanya sunat ketika anak udah SD, udah dewasa. Pertama anaknya katanya bisa dikasih pengertian bahwa nih kamu udah harus sholatnya seperti apa. Terus yang kedua ada budaya pengantin sunat diarak-arakin. Jadi kadang-kadang budaya yang terlalu lama terjadi di satu tempat itu akhirnya udah bukan orang akhirnya lupa ini budaya, tapi orang menganggapnya bahwa itu idealnya seperti itu. Jadi mungkin masih banyak beberapa dokter juga yang menganggap ya idealnya sunat pas sudah besar gitu. Aku juga ada ponakan dia juga sunatnya sejak bayi. Kan aku berarti kan juga sudah dapat info kan. Cuman waktu pas aku lahiran anak cowok itu meskipun sudah tahu adikku pernah punya pengalaman itu, tapi karena nggak punya cerita lengkapnya gitu jadi kayak nggak tega gitu, nggak tega, masih masa bayi kecil ini udah kayak udah disunat, nanti pasti takutnya rewel itu ternyata nggak terjadi sama Bia ya.
nggak terjadi sama sekali. Dan terus tadi juga ada yang bilang, karena ini juga jadi kekhawatirannya Mas Anung gitu. Kalau anak disunat dari kecil, takutnya perkembangan burungnya itu tidak maksimal. Oh Banyak yang ya, bilang kalau ada itu ya. ya, tadi ada pertanyaan juga kalau sunat nanti gimana, ntar burungnya jadi kecil dong, pertumbuhannya nggak bisa maksimal dan lain-lain. Itu nggak ada pengaruh sama sekali. Karena aku udah tanya sama dokter bedah, aku udah tanya sama dokter anak, aku udah tanya sama adik iparku yang tinggal di Madinah, itu tidak ada pengaruh sama sekali untuk ukuran. Yang namanya ukuran penis itu ya emang tergantung bawaan tiap orang, emang seperti sebesarnya seperti apa. Justru aku ngerasa anak-anakku yang udah disunat, perkembangan tubuhnya itu jauh lebih cepat. Jadi gedenya ngebalap kayak si Bre ngebalap si Iya. Kaba. Aku ngerasa kok perkembangan tubuhnya jadinya kayak lebih cepat ya gitu. Iya. Dia ada yang tanya nih, tadi ada yang tanya apa teknik. Jadi kan ada sunat itu kan ada yang pakai klep atau sebagainya. Itu kalau yang di dokter bedah itu gimana? Kalau yang dokter bedah masih sunat konvensional, itu masih konvensional semuanya. Jadi dan aku menjalankannya yang 2 dokter bedah. Jadi honestly kalau ada yang nanya bagusan yang mana nih, smart clamp atau yang dokter bedah, karena aku mencobanya baru yang dokter bedah, aku tidak bisa ngasih komentar lebih baik yang mana karena aku tidak punya perbandingan. Tapi anaknya Ratna Galih, temenku, itu semuanya pakai sistem smart clamp, anaknya dari bayi juga. Terus bisa dipanggil ke rumah dokternya dan recovery-nya juga cepat banget. Jadi mungkin kedua-duanya punya kelebihannya masing-masing. Tapi karena aku baru mencoba yang dokter bedah yang konvensional, aku nggak bisa komentar yang smart clamp. Oh, yang smart clamp Bumi, tapi Mas Bumi itu udah SD, udah kelas 4 atau kelas 3 SD, jadi nggak bisa bandingin sama bayi. Kalau Bumi smart clamp, ya nggak masalah, abis sunat dia udah langsung pakai celana aja, gitu. Sama nggak? Maksudnya pengalamannya Iya. Ratna recovery-nya sama nggak? Kalau dia kan tadi recovery-nya kan 1,5 sama. hari 2 hari ya? Yang sama smart ya? clamp sama yang konvensional sama, karena ini bukan dari masalah tekniknya, recovery-nya. Tapi kepada anak bayi itu, recovery tubuhnya lebih cepat. Karena kan dia lagi perkembangan pesat, kalau kita perhatikan. Pertama, lagi yang tadi aku bilang, bentuk kepala, bentuk pusarnya yang tadinya keluar jadi ke dalam, terus perkembangan tubuhnya kan cepet banget. Kita lihat bayi umur 1 bulan sama 2 bulan aja kan bedanya luar biasa. Karena emang perkembangan bayi itu, pembentukan selnya, itu semua lagi cepat. Jadi, masa-masa tercepat recovery ya harusnya pas mereka lagi bayi ini, gitu. Tadi ada pertanyaan dari NHR. Deh bayinya nggak ISK atau fimosis nggak apa-apa disunat baby? Nggak apa-apa ya dia? Nggak apa-apa banget. Tadi malam karena dia itu nggak tahu ya yang apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu kalau dia lengket, dan sebenarnya kita sunat dari bayi itu bukan masalah, bukan hanya sekedar menghindari ISK atau fimosis, tapi juga untuk lebih kebersihan. Jadi lebih nggak repot untuk masalah kebersihannya. Dia ada yang minta diulang tadi, rumah sakitnya rumah sakit apa? KMC, Kemang Medical Care. Anakku di sana dua-duanya sama Dokter Mira. Dokter Mira, oke. Kalau yang di Surabaya, nggak tahu ya biaya. Nanti coba cari di Google aja. Tapi lucunya pas aku habis sunat si Kama, maaf ya anaknya udah banyak balik-balik. Habis sunat Kama, karena kan aku melahirkannya dia kan di satu rumah sakit di sini gitu kan. Oh nih smart clamp, kakakku kasih komentar nih, kakak iniku. Smart clamp kelebihannya langsung bisa pakai celana dan jalan. Tapi lebih kasihan ke anak ketika harus melalui proses lepas clamp. Nah, mungkin pas lepas klaimnya itu agak lebih ngilu atau apa. Makanya kalau bayi, udahlah konvensional aja, nggak masalah. Toh kan dia juga tiduran. Kalau smart clamp kan kelebihannya langsung bisa pakai celana, itu buat anak-anak yang udah lebih gede yang harus jalan. Thank you, Kame. Nah, terus tadi apa? Oh iya, ini apa? Ini ada pertanyaan nih tadi, kalau bayi sunat di masa pandemi gini perlu tes swab atau rapid ya? Pasti, semua sekarang yang, apalagi kalau di Jakarta, kita melahirkan atau apa segala macam, harus, ya, tapi kemarin, mungkin kalau bayi nggak di swab kali ya, tapi lebih ke rapid. Gitu. Oh, jadi kemarin tindakannya nggak di poli. Ya? Kama di rapid dulu. Tindakannya di ruang bedah, bukan di ruang poli. Gitu. Terus, makasih ya, nanti mau ke KMC sama Dokter Mira. Iya, silakan coba aja. Terus ini ada pertanyaan, dulu si Bill sama Kak disunat nggak dia? Kalah disunat nggak dia? Kalau yang soal anak perempuan, soal yang anak perempuan, sebenarnya sudah keputusan seluruh dokter di dunia itu tidak boleh menyunat anak perempuan.
Itu udah keputusan saklek seluruh dokter. Jadi sekarang kita minta sunat anak perempuan itu bukan hal yang mudah. Udah pada nggak mau, kayak di rumah sakit tadi kayak MC aku bilang, itu udah nggak mau sunat anak perempuan karena itu sudah melanggar keputusan dokter seluruh dunia. Jadi dokter anak udah nggak ada yang mau. Jadi anakku tidak ada yang kusunat karena secara medis katanya secara medis dan secara keputusan seluruh dokter di seluruh dunia itu sudah tidak direkomendasikan anak perempuan disunat. Tapi ada sepupuku juga yang bilang, ya tapi sunahnya perempuan juga disunat. Itu aku nggak paham karena ya aku tidak mendalami terus terang, dan dia itu susah banget nyari dokter yang masih mau nyunat anak perempuan. Jadi dia nyari sampai dapetnya di klinik-klinik kecil gitu, karena mostly udah pada nggak mau ngelakuin itu karena emang keputusan keseluruhan udah nggak boleh gitu. Oke. Sambil cari. Seru ya ternyata soal sunat ya. Iya. Jadi gini, Karena kadang-kadang masih jarang banget ya Bia ya. Soalnya di budaya di Indonesia itu masih jarang banget kan kalau sunat Iya. bayi itu. Bener banget. Jadi kadang-kadang kayak aku mengalaminya pas di Kaba. Terus banyak sahabat-sahabatku, teman-temanku yang udah mantep nih. Pokoknya gue punya anak laki nanti lahir mau langsung sunat, mantep banget. Tiba-tiba pas udah mau menjalankan, anaknya lahir, ntar para nenek, kenapa disunat dulu? Masih bayi gitu kan. Gak boleh ini. Dan kadang-kadang yang ngomong, gak boleh, alasannya apa? Ya kasihan aja gitu kan. Padahal dokter sudah merekomendasikan sunat dari bayi gitu kan. Kalau di Jakarta udah dengan pertimbangan medis yang lain gitu. Jadi kadang-kadang yang membuat kita galau sunatin anak dari bayi itu adalah faktor lingkungan. Nah kadang-kadang istrinya udah siap, suaminya nggak siap. Padahal tuh, di Malaysia memang wajib sunat anak perempuan. Iya, jadi emang harus cari tahu sih soal itu ya. Tapi ya itu kadang-kadang keputusan di luar keluarga itu yang bikin kita goyah. Sunat nggak ya? Gue udah mantep, tapi kok suami nggak mantep ya? Kok mertua nggak mantep? Nah jadi biar kita nggak drama, karena lebih baik sunat bayi itu sebelum dia usia 3 bulan. Kalau bisa di bawah 1 bulan jauh lebih baik. Mantepin dulu para nenek, para kakek dan suami ketika kita mau punya anak laki-laki. Cara meyakinkannya adalah iya, ada yang nanya. Cara meyakinkannya pertama konsul dengan dokter anak. Cari berita sebanyak-banyaknya. Terus cari informasi sebanyak-banyaknya dan konsul dengan dokter anak, cari teman yang udah punya pengalaman terlebih dahulu. Nah, setelah kita punya informasi itu disampaikan ke orang-orang, ke keluarga, ke suami, itu harus dijelaskan dan harus keputusan bersama. Karena kalau buat aku udah di atas 4 bulan, terus kayak Kaba udah 1,5 tahun, mendingan aku nunggu gede sekalian karena aku nggak mau bius total ya kalau untuk urusan sunat doang. Mending nunggu gede bisa diajak pengertian gitu. Rencananya umur berapa Bia kalau untuk Kaba? Kaba mungkin aku sih pengen ya, udah dari 4 tahun, dari 3 tahun tuh aku udah pengen. Karena Kaba dikasih pengertian juga udah mau. Cuman lagi-lagi percaya nggak, sekarang bapaknya Mas Hanung malah, udahlah kalau udah terlanjur nanti nunggu gede sekalian gitu. Jadi aku sama Mas Hanung aja yang udah punya 2 anak bayi kita sunat lebih dulu. Iya, pas mau nyunat Kaba yang udah keburu gede, akhirnya kita debat sampai sekarang. Jadi tiap aku bilang, yuk Kaba kita sunat, oke, Kaba mau, Mas Hanung jangan coba-coba ya, keputusan bareng-bareng. Jadi dianya bete banget tiap kita ngomongin sunat. Jadi dia belum setuju, dia pengennya nanti Kaba lebih gede lagi gitu. Ini banyak yang komen sih tadi kalau mamanya karena denger pengalamannya dia, jadi pengen kalau punya anak cowok langsung pengen disunatin. Tapi ini ada yang udah terlambat ini. Kalau udah 1,5 tahun tadi kata dia tadi cuma 6 bulan ya. Halo. Di bawah 4 bulan. Pokoknya kita lihat ketika bayi gak terlalu banyak goyang-goyang. Jadi kakinya kan kalau masih sebulan kayak Kama nih, sebulan 2 bulan, kakinya tuh belum banyak pergerakan, belum gini-gini nih. Nah, itu masih lebih aman. Jadi dia terlentang aja, nggak akan kegesek si dudunya itu. Tapi sebenarnya burungnya kan aku pakein popok sekali pakai tetap ya, jadi ya aman sih. Aman ya. Aku sambil nyusuin ya. Sambil nyusuin ya. Oke, terus tadi ada yang bilang, kalau masih bayi baru lahir dikasih sakit. Karena anak bayinya nggak kerasa ya kayaknya. Nggak kerasa. Coba kita ingat waktu kita bayi, kita kejedot jatuh. Iya, emang gitu. Konsep kita di kepala bahwa kasihan bayi disunat sakit. Tapi karena aku sudah mengalami pas bayi disunat, bahkan dokternya mau nggak ikut ke dalam ngelihat dia sunat gitu kan.
nggak tega gitu. Terus akhirnya karena dokternya temanku dia videoin selama proses disunatnya ya, nggak nangis sama sekali, tidur. Kalau kalau si Bre tidur, kalau dia emang tukang tidur ya dulu pas bayinya dia tidur pules. Kalau si Kama ini sambil ngeliat kanan kiri aja. Karena kan dibius lokal, terus habis dibius lokal sebelum biusnya hilang, kalau kita khawatir dia takut sakit malamnya, kita kasih aja paracetamol. Gitu. Jadi nggak sakit itu di kepala kita orang tua, di pikiran kita. Tapi kalau di anak nanti udah ini terus apa? Mbak kalau usia 3 bulan dokter yang saya datangi harus bius total. Dilema ya mau dibius total sementara anaknya fimosis. Kalau anaknya memang fimosis, saran aku sunat aja. Karena kasihan si anak. Kalau anaknya fimosis, pipisnya jadi susah, jadi mampet. Bayangin kita mau pipis ketahan, itu sakitnya luar biasa dan itu bikin demam. Dan bayangin nggak, pipis itu kan kotoran. Ketika dia mampet, itu bakterinya, kotorannya akan masuk lagi ke dalam tubuh si anak. Justru akan menambahkan lebih banyak lagi infeksi di dalam tubuh si anak. Jadi lebih baik kalau memang fimosis, segerakan disunat walaupun walaupun harus bius total. Kaba kenapa nggak aku sunat? Karena dia fimosis. Aku copot popok sekali pakai, terus setelah copot popok sekali pakai udah nggak masalah lagi sama burungnya. Gitu. Nah benar sama kayak ditindik. Kenapa? Kalau Kif itu anaknya Katasha itu berarti udah disunat ya? Udah. Dan kejadian lagi di Kato. Kato itu sepupunya Kaba yang seumuran Kaba, anaknya Marsha. Dia sekarang usianya 4 tahun. Kemarin dia ISK juga dan mampet persis kayak Kif. Kayak Kif. Jadi Kato kemarin disunat usia 3 tahun. Jadi tiba-tiba gitu lagi. Total berarti ya dia ya? Iya, jadi malam-malam dia bius total. Kif sama Kato bius total. Tiba-tiba demam, terus kesakitan tiap pipis pas dicek taunya mampet dudunya. Jadi anaknya Marsha mengulang kejadiannya Kif. Kan kita jadi kayak oke, masa kita udah ngelihat keponakan 2 kejadian seperti itu nggak belajar gitu kan. Jadi ya Marsha juga aku bilang kalau punya anak lagi ini udah pengalaman semua cucunya mamaku akan disunat dari bayi gitu. Oke, itu pada lebih bagus sunat pas setelah bayi lahir ya. Iya, benar, setuju. Tanya di Arab, kenapa? Tadi ada pertanyaan yang apa? Sorry, bentar ya biaya saya cari lagi. Yang klaim itu Smart clamp. Smart clamp itu sama dengan metode laser? Nggak tahu ya, karena aku yang konvensional ya. Nggak ngerti kalau itu. Dia sunatnya dia ada yang nanya ke dokter bedah. Ke dokter bedah. Dia ISK itu turunan nggak sih? Enggak, ISK bukan turunan. ISK itu adalah infeksi saluran kemih. Itu kenapa dia bisa infeksi? Karena kita tidak membersihkannya dengan maksimal. Aku juga kadang-kadang nggak terima. Aduh, anak gue ISK kayaknya aku nggak jorok deh. Anakku baru pipis, biasanya aku langsung gantiin popok, nggak lama-lama popoknya basah. Cuman yang trikinya kalau anak laki-laki kan tadi aku bilang burungnya begini kan. Ketika kita turunin kulupnya, kalau anak fimosis, kepalanya nih nggak bisa keluar, nggak bisa kita bersihin. Di banyak sini tuh banyak putih-putih biasanya. Jadi yang punya anak laki-laki suka belum paham nih kalau punya anak laki-laki baru pertama. Ya kan, ibu muda punya anak laki-laki pertama mereka nggak tahu, mereka pikiran tuh bersihin pampers bersihin popok itu ada cuma dibuka kasih tisu basah ganti. Nggak seperti itu, kamu harus turunin kulupnya, harus turunin kulit yang di sini sampai kepalanya kelihatan, kepala burungnya ini yang dibersihin, ini yang suka ada putih-putih numpuk. Dan kadang-kadang buat anak fimosis kita ngilu nuruninnya kayak kok susah, kok sempit, kok sakit gitu. Itu yang terjadi sama Kaba. Nah kalau anak udah sunat kita nggak usah repot nurunin karena kepalanya udah luar, tinggal lap aja gitu. Iya, ini ada tanya Bia, sunat yang gak mahal di mana nih? Banyak sih kayak yang smart clamp, terus ada kayak rumah sunat atau apa gitu-gitu. Sebenarnya banyak. Kenapa aku sunat kemarin sekitar 4-6 juta? Karena pertama rumah sakitnya di daerah Jakarta Selatan, ya kan? Jakarta Selatan kan daerah yang cukup mahal semuanya, dan di Jakarta juga gitu kan. Jadi jadi ya cari rumah sakit mungkin yang lebih murah, kadang-kadang kan yang mahal harga rumah sakitnya. Terus tadi ada yang bilang nggak disaranin sama obgynnya buat sunat anak. Nah, masalah sunat anak konsulnya bukan sama obgyn tapi sama dokter anak. Jadi kalau obgyn dokter anak pun udah paham ya dia, nggak harus langsung ke dokter bedah ya?
Enggak, jadi ke dokter anak dulu, baru ke dokter bedah. Nah, nanyanya jangan sama Objin, karena itu bukan wilayahnya Bukan mereka, wilayahnya. gitu. Seru ya, awalnya Iya. konsul. Konsul ke desa bisa apa Oh, desa lanjut ke dokter bedah keluhannya BAK nggak lancar. oh ini dijelasin ya sama Kak Iya. Meli. Klem itu proses sunahnya sama di laser. Jadi istilah klem itu alat kayak tabung plastik biar penisnya stay. Oh, jadi kalau smart klem itu ya tetap pakai laser. Oke. Tuh. Habis sunat boleh pakai diapers, boleh pakai popok sekali pakai. Jadi benar-benar keluar ya tetap pakai popok sekali pakai. Di rumah juga pakai terus. Cuman rajin aja bersihin, terus bersihinnya pakai NaCl sama dikasih salep. Gitu. Iya. Sekarang mah udah santai ya Bia ya. Aku udah bahagia banget ngurus si Bre sama si Kama. Aku udah nggak ada ketakutan yang namanya ISK atau bersihin popoknya susah. Kaba aja nih kesian. Coming soon lah. Berarti kabar nanti nunggu Mas Hanung juga setuju ya. Iya. Nunggu Mas Anung legowo kemarin, akunya pengennya bareng nyunatin si Kama sama Kaba mau barengan. Tapi Mas Anung bilang, kamu lagi ngurusin bayi baru lahir belum sebulan. Terus mau ngadepin rewelnya Kaba yang baru sunat. Karena kan udah rese tuh kalau udah umur 4 tahun kan. Jadi kata Mas Anung nanti dulu nunggu kamu agak tenangan gitu. Oke. Ini ada yang cerita nih terus di pampersnya ada bercak warna orange, kirain karena udah mulai makan sayur ternyata itu fimosis. Oh Nah, iya. iya banyak yang nggak paham sama yang namanya fimosis. Aku juga kalau Kaba nggak kena juga nggak paham. Jadi fimosis itu ibu-ibu sekali aku jelasin. Ini penis, ini ada kulit penis. Kalau bayi baru lahir kulitnya nutup nih. Ini kulupnya yang di tengah. Ya. Nah, penisnya kalau fimosis ini kita turunin nggak bisa sampai kelihatan ininya. Kaba nggak bisa tuh. Dia cuma mampet sampai sini. Sedangkan ininya kotor. Jadi kita harus maksa nurunin supaya kita bisa bersihin atas sini. Kasihan lebih ngilu. Gitu. Ya. Nah, ini semoga ini dengan live kita kali ini nanti ini akan live-nya kalau kalian ketinggalan nanti akan di-share di IGTV-nya Bambi. Nanti kalian bisa cek apa semua pengalamannya Bia dan tadi udah cerita dari awal kenapa Bia memutuskan untuk sunatin untuk Brekta dan Kama dan kenapa kabar enggak. Nanti langsung cek aja di IGTV-nya Bambi. Bener, soalnya banyak banget tadi yang bilang banyak ketinggalan Iya. sunat soal bayi gitu kan. Jadi ntar juga jangan lupa yang ketinggalan langsung cek IG-nya Bambi, ada semua penjelasan tentang sunat dan aku tahu soal sunat dari pengalaman Kaba ISK, terus dari pengalaman keponakan-keponakanku yang akhirnya mendadak mampet, aduh. Terus sama akhirnya pengalaman sendiri punya perbedaan. Anak yang belum disunat sama anak yang sudah disunat. Si Kaba sama Bre, beda banget. Beda banget Bersihinnya ya, susah. Oh, bersihinnya susah. Kaba tuh bersihinnya lebih ekstra kalau bersihin dia habis buang air kecil gitu. Sampai sekarang ya dia ya? Sampai sekarang. Karena kan dia belum paham buat mundurin si kulitnya itu. Mungkin nanti kalau dia udah agak gedean harus aku ajarin nih, bersihinnya harus dimundurin gitu. Oke, ini juga ini sih pelajaran buat aku karena aku selama punya anakku udah 6 tahun itu gak ngerti kalau ternyata tuh bersihinnya tuh juga harus dimundurin itu gak ngerti sama sekali aku. Cuman oh ya? Ya udah, iya gak ngerti bener-bener oke, ini pelajaran ini buat aku. Coba lihat deh, kadang-kadang suka kaget pas kita mundurin banyak putih-putih di atasnya. Nah, itu biasa yang bikin mampet gitu. Oke, terima kasih banyak ya Bia. Tapi Bia ini ya, cuman tanya sedikit, Bia selama 5 anak ini asinya lancar banget ya? Alhamdulillah sih. Jadi udah asi kakak-kakaknya tuh semuanya lebih dari 2 tahun. Terus semua kayak Sibil paling lama sih, Sibil 2 tahun 4 bulan, Salah 2 tahun 3 bulan. Kaba Mabre sama-sama 2 tahun gitu kan. Jadi yang penting itu ASI. Aku sudah belajar bahwa ASI itu bukan soal kuantitasnya, bukan soal banyaknya, tapi yang penting adalah kualitasnya. Banyak kita kena pressure ngelihat selebgram atau ngelihat teman-teman gitu kan posting depan freezer penuh dengan ASI. Ya kan, kantong ASI itu kayak wah gila dia ASInya keren banget gitu kan. Sedangkan kok ASI gue nggak sebanyak itu gitu kan. Kalau buat aku yang penting ASI itu cukup sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Aku tidak pernah punya ASI yang berlebihan di freezer sampai ada stok banyak, nggak pernah. Dulu sempat ada Sibil, nggak pernah stok. Nggak pernah. Waktu Sibil aku pumping dan aku nyetok ASI.
Tapi kerjaannya Mas Hanung, dia selalu tidak, kalau malam-malam ngambil minuman atau makanan atau es krim, dia selalu lupa nutup rapat itu kulkas. Jadi kerjaannya ASI aku cair, berpuluh-puluh kantong, dan aku selalu nangis. Itu ASI ya, tahu dong. Dan nggak cuma 20-30, lebih dari 30 gitu. Jadi aku kayak depresi banget, dan sejak itu aku berjanji, karena itu kejadian berulang-ulang tuh selama punya Sibil. Akhirnya aku berjanji gue nggak mau lagi pumping ASI daripada sakit hati. Dan alhamdulillah ternyata buat sakit hati Mbak, pumpingnya tengah malam ngantuk-ngantuk. Kita siapin buat kita kabur sebentar. Ih, tumpah ini puluhan kantong cair cuman gara-gara suami ngambil es krim malam lupa nutup, kesel banget deh. Terus tapi walaupun ASIku tidak berlebihan seperti itu, aku berhasil memberikan ASI lebih dari 2 tahun untuk keempat anakku gitu. Jadi ternyata keberhasilan ASI eksklusi ASI itu selama 2 tahun bukan dari jumlah banyaknya, tapi secara kualitasnya itu loh yang lebih penting. Mindset. Jadi kadang-kadang kita berpikir, aduh ASInya nggak kental, ntar bayinya nggak kenyang. Enggak kok, Allah tuh luar biasa. ASI kita ini terbentuk itu sesuai dengan kebutuhan si bayi. Jadi ketika bayi 1 bulan, bentukan ASInya seperti apa, 2 bulan seperti apa, itu menyesuaikan dengan bayi. Jadi apa yang Allah udah kasih, Allah udah siapin dalam bentuk ASI dalam tubuh kita, itu udah sesuai dengan kebutuhan si bayi gitu. Kuncinya Biam, kamu kalau ditanyain kunci suksesnya dia kasih ASI bisa sampai 2 tahun tuh apa? Satu aja. Pertama, aku yakin karena di Al-Quran dijelaskan. Di Al-Quran dijelaskan, di Islam itu dijelaskan bahwa susuilah anakmu selama 2 tahun. Jadi kalau di Al-Quran sama Allah sudah menyuruh, berarti Allah sudah menyiapkan. Nah, itu udah tinggal bentuk kita nih. Mau nggak kita jalanin? Orang jelas di Al-Quran ada, nah tapi perannya ASI kita itu didukung dengan suami. Jadi dibilang perempuan itu kan kita harus mengasihi anaknya selama 2 tahun. Nah, para laki-laki ini disuruh memberikan pangan, papan, dan pakaian buat si istri ini untuk mendapatkan keberhasilan menyusui gitu kan. Jadi nggak cuma tugasnya perempuan, sebenarnya boleh ASI itu nggak sampai 2 tahun, asal kesepakatan suami istri. Itu jelas semua ada ayatnya di Al-Quran. Sekarang googling aja soal ASI di Al-Quran, itu akan jelas ada ayatnya bahwa kita disuruh mengasihi selama 2 tahun. Kalau Allah udah bilang ada, Allah udah nyuruh, pasti Allah menyiapkan alatnya. Oke. Terima kasih banyak dia malam ini udah sharing-sharing tentang pengalamannya. Tadi sebenarnya topiknya hanya sunat, tapi karena aku penasaran dia bisa empatnya itu sukses 2 tahun lebih, karena aku sendiri nggak sukses sampai 2 tahun gitu. Makanya pengen tahu dia kok bisa. Karena punya suami sih Mbak, suaminya yang sangat support ASI. Jadi kebetulan yang mau cerita dikit, tadi malam aku mastitis. Mastitis itu payudara kita bengkak karena susunya itu mampet, si anak nggak ngosongin secara maksimal. Tadi malam aku nggak tidur sampai jam 6 pagi tadi, aku menggigil, aku panas tinggi, terus aku cuma nelfon Mas Anung, Bi kenapa? Iya mastitis, aku bilang gitu kan. Langsung pulang. Dia langsung pulang, masuk ke kamar, udah bawain pampingan yang dia susun sendiri, padahal nyusunnya ngaco, terus dia ngambil dari dus, karena pampingannya belum dipakai, nggak dia cuci, dia cuma datang, ayo, pompa, gitu. Jadi, salah satu keberhasilan aku menyusui semua anakku, karena peran suami yang dia full support. Jadi, aku ngerasa ada temennya, gitu. Mungkin itu salah satunya Bia ya, karena ASI terus, jadi si kecil, si Kama kemanapun dia pergi selalu ikut ya. Semua anakku dari bayi, semua aku bawa. Dari Sibil aku bawa ke lokasi syuting, karena aku masih syuting. Kala abis lahir 3 hari aku bawa ke lokasi syuting. Jadi pulang dari rumah sakit bukan ke rumah tapi ke lokasi syuting. Jadi emang selalu aku bawa semua. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak dia waktunya malam ini. Makan sama, seneng. Time kita live lagi dengan topik yang berbeda lagi, karena pengalamannya dia sebagai seorang ibu tuh banyak banget yang harus di-sharing nih. Ya, aku juga masih belajar karena tiap anak itu berbeda, tiap anak itu harus belajar lagi. Gitu. Makasih Mbak. Makasih semua teman-teman juga. Semoga manfaat. Makasih udah ngasih wadah ini buat kita sharing, buat berbagi ilmu. Dan semoga teman-teman juga bisa dapat ilmu yang baiknya hari ini. Terima kasih banyak dia. Sehat terus buat anak-anak. Salam. Amin. Halo, ini ada Sibil semua lagi nontonin. Dia aja udah lama nggak syuting, jadi kalau live IG story ditontonin.
Oke. Halo Tante. Makasih ya. Sehat terus ya. Makasih Bia, sehat Amin. terus sama keluarga. Iya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mbak. Waalaikumsalam. Itu tadi bincang kita tadi sama Bia, gimana nih? Kalian ada rencana nggak ikutin jejaknya Bia, sunat sejak bayi buat bayi kalian? Tapi ini semua tergantung dari keputusan kalian sebagai orang tua ya. Tadi kayak Mas Hanung aja ada nggak setujunya Ka'bah sunat sekarang. Jadi ini benar-benar murni keputusan harus dari ayah dan ibunya harus kompak gitu. Ya, semoga live kali ini bermanfaat banget buat kalian. Dan yang untuk yang ketinggalan, kalian bisa langsung cek di IGTV-nya Bambi_collection. Oh ya, sekarang saya mau info, nanti hari Minggu kita akan live lagi dengan narasumber yang gak kalah hebatnya, yaitu dengan Dr. Apin. Kalian langsung cek aja di Instagramnya Dr. Apin. Beliau juga udah sering sharing tentang anak gitu ya, karena beliau adalah dokter spesialis anak. Nah, kita akan bahas apa nanti hari Minggu. Kalian bisa stay tune di Instagramnya Bambi Collection, karena nanti kita akan kasih tahu tentang topiknya apa nanti hari Minggu ya. Nanti hari Minggu jam 4 sampai jam 5 sore. Kalau gitu, terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Terima kasih yang udah join malam ini. Kalian tetap jaga kesehatan di tengah pandemi kayak gini. Kita sudah 6 bulan di tengah pandemi kayak gini, dan bukannya turun, kita masih banyak banget yang kena COVID-19 ini. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap jaga jarak. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. See you next live. Assalamualaikum.